Halo semuanya, selamat datang di video saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma pengurutan dan keperluannya. Algoritma pengurutan adalah prosedur atau langkah sistematis untuk menyusun elemen-elemen dalam suatu struktur data seperti array atau list berdasarkan urutan tertentu. Misalnya urutan menarik atau ascending atau menurun descending. Keperluan pengurutan yang Ada beberapa faktor yang mengharuskan kita mempelajari algoritma pengurutan, yang dimana hal ini dapat memberikan kita keuntungan jika kita bisa memahami konsep algoritma pengurutan. Keuntungan tersebut antara lain yaitu 1. Meningkatkan efisiensi pencarian. Data yang terurut memungkinkan algoritma pencarian seperti binary search bekerja lebih cepat. 2. Penyusunan data. Data yang terurut lebih mudah dianalisis atau digunakan dalam laporan dan visualisasi. 3. Pengolahan data. Banyak algoritma kompleks yang bergantung pada data yang sudah terurut, seperti algoritma grafik dan algoritma data mining. Berikutnya adalah jenis-jenis algoritma pengurutan dan kegunaannya. Yang pertama, jenis-jenis algoritma pengurutan. Algoritma pengurutan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah bubble sort. Bubble sort memiliki cara kerja membandingkan pasangan elemen yang berdekatan dan menukar mereka jika berada dalam urutan yang salah. Proses ini diulang hingga tidak ada lagi pertukaran. Kelebihan dari bubble sort adalah mudah dipahami dan diimplementasikan. Kekurangan dari bubble sort adalah lambat untuk dataset besar. Yang kedua adalah insertion sort. Cara kerja insertion sort adalah elemen dipilih yang satu persatu dan dimasukkan pada posisi yang sesuai dalam bagian array yang sudah terurut. Kelebihan insertion sort adalah efisiensi untuk dataset kecil atau hampir terurut. Kekurangannya masih memiliki kompleksitas waktu untuk data acak. Yang ketiga adalah selection sort. Cara kerja selection sort adalah memilih elemen terkecil dari array yang belum terurut dan menukarnya dengan elemen di posisi awal. Kelebihannya lebih sedikit pertukaran dibandingkan bubble sort. Kekurangannya adalah kompleksitas waktu dan tidak efisien untuk dataset besar. Kemudian adalah penggunaan masing-masing algoritma pengurutan. Yang pertama bubble sort. Bubble sort cocok untuk keperluan belajar dengan sorting konsepnya yang sederhana. Digunakan untuk dataset yang sangat kecil atau sebagai langkah awal dalam pengajaran algoritma. Yang kedua, insertion sort. Sangat cocok untuk data yang hampir terurut, misalnya pengurutan kartu dalam permainan. Yang ketiga, selection sort. Berguna jika jumlah pertukaran memenuhi performa, misalnya pada sistem berbasis memori terbatas. Berikut ini adalah contoh implementasi algoritma pengurutan dalam sebuah codingan. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang pertama adalah membuat sistem untuk menggunakan bubble sort dengan cara def bubble underscore sort dalam kurung r.2 n sama dengan len dalam kurung r. For i in range dalam kurung n.2 for j in range dalam kurung 0, n min i min 1 tutup kurung titik 2. If r dalam kurung j lebih dari r dalam kurung j plus 1 titik 2, r dalam kurung j, r dalam kurung j plus 1 sama dengan r dalam kurung j plus 1, r dalam kurung j. Return r. Contoh pengaplikasiannya adalah seperti ini. Di sini saya menggunakan array dengan data angka yang tidak berurutan dari besar ke kecilnya. Dan jika kita menggunakan bubble sort, maka angka-angka tersebut akan diurutkan. Di sini kita run, dan hasilnya pun akan menjadi urut. Kemudian yang kedua adalah insertion sort. Caranya juga sama dengan bubble sort, hanya terdapat sedikit perbedaan di sini, bisa dilihat di codingannya. Dan jika di run, maka juga akan mengurutkan angkanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Begitu juga dengan selection sort. Terdapat sedikit perbedaan juga di sistemnya dalam menyusun selection sort.
Dan jika datanya di run juga akan sama mengurutkan rangka dari terkecil ke yang terbesar. Perbedaan dari ketiga ini adalah masalah efisiensi waktu. Karena ini di sini saya menggunakan contoh array yang kecil datanya, tidak terlalu banyak. Mungkin terlihatnya sama saja jika di run. Tapi jika datanya banyak maka akan terdapat perbedaan waktu yang cukup signifikan. Kemudian lebih jelasnya akan dapat kita pahami melalui tabel ini, yaitu tabel analisis efisiensi dan kecepatan algoritma pengurutan, di mana bubble sort dan insertion sort ini mirip-mirip, dan selection sort ini lebih cepat sedikit dibandingkan kedua jenis algoritma pengurutan yang tadi. Dengan catatan, untuk dataset kecil, perbedaan antara algoritma ini tidak terlalu signifikan. Dan untuk dataset besar, algoritma lebih kompleks seperti merge sort, quick sort, atau heap sort lebih disarankan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Tunggu video terbaru dari channel saya ini. Bye.